Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan semua. Puji syukur kita sudah dituntun Tuhan sampai di sini. Tadi kebaktian mau mulai, baru mulai hujan ya. Ya, hujan, puji syukur. Tidak hujan, mestinya puji syukur juga. Ya, jadi semuanya puji syukur. Amin, saudara. Ya. Jangan semuanya mengeluh. Gitu. Hujan mengeluh, banjir. Tidak hujan mengeluh, panas, repot. Ya. Jadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran, masih dalam Keluaran, kita masih dalam seri kita tentang 10 hukum Allah yang ditulis langsung oleh jari Tuhan sendiri, jari Jehovah. Dan dia taruh ke atas loh-loh batu. Dan kita sudah sampai di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16. Ini adalah perintah yang ke-9, kedua terakhir. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9 dan kembali ayat yang pendek tetapi sangat bermakna untuk kita pelajari. Dan saya akan bacakan sesuai dengan TB2, dikatakan di sini Keluaran 20 ayat 16, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat bersuka cita bahwa kami mengenal Engkau. Kami memanggil Engkau Bapa. Kami telah didekatkan. Kami yang tadinya musuh dan jauh dari Engkau. Namun melalui karya Yesus Kristus kami telah didekatkan dan masuk ke dalam keluarga-Mu. Dan karena kami telah masuk dalam keluarga-Mu dan memanggil Engkau Bapa inilah, maka kami rindu untuk semakin serupa dengan Engkau. Sama seperti anak-anak, serupa dengan ayahnya. Demikianlah kami rindu untuk serupa dengan Engkau. Dan melalui firman-Mu, kehendak-Mu dinyatakan. Dan termasuk dalam 10 hukum yang sudah kami pelajari sejauh ini. Dan bantu kami pada sore hari ini, malam hari ini untuk belajar hukum yang ke-9. Agar kehendak-Mu bagi kami menjadi jelas dan kami dapat melakukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya ada membaca tentang suatu kisah yang sudah cukup lama berlalu, tapi tidak lama sekali. Sekitar tahun 1976 ya, jadi berarti itu sekitar 50 tahun yang lalu ya, persis 1976 di Amerika, di negara bagian Texas di situ. Ada seorang polisi yang pada malam hari dia patroli, saudara kasih Tuhan. Dia dalam mobilnya dia patroli dan dia melihat ada satu mobil yang berjalan dan tidak memakai lampu begitu ya. Dan polisi ini akhirnya menyetop mobil ini. Ya, kemudian mobil ini di stop dan polisinya keluar. Ya, seorang polisi laki-laki namanya Robert Wood. Dia keluar dari mobilnya. Dia mendekati mobil yang dia stop ini. Tetapi tanpa dia duga-duga, sebelum dia sampai ke mobil itu, tiba-tiba dia ditembak oleh orang dari dalam mobil tersebut. Ya. Jadi tembak 2 kali dan mati, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah temannya, ada seorang polisi lain lagi, polisi wanita, masih di dalam mobil polisinya, mencoba untuk menembak mobil itu, tapi mobil itu sudah kabur duluan. Nah ketika polisi menyelidiki kasus ini dengan mendalam, akhirnya mereka ketemu satu orang, ya, yaitu seorang anak kecil ya, bukan anak kecil sih, remaja lah sekitar begitu, umurnya 16 tahun, namanya David Harris yang terkait dengan mobil tersebut, mobil yang dihentikan itu. Jadi mereka mengejar si David Harris ini, dan mereka dapat si David Harris ini, dan David Harris akhirnya mengaku. Dia bilang bahwa dia memang ada di dalam mobil itu, dan waktu itu mobil itu dikendalikan oleh temannya yang dia barusan ketemu belum lama, yaitu seorang bernama Adams, ya. Randall Adams.
umur 27 tahun. Dan David Harris berkata bahwa Randall Adams lah yang menembak polisi itu, dan mereka berdua ada di mobil saat itu katanya. Dan Randall Adams yang sedang menyetir mobil, dan Randall Adams yang menembak. Ya, kemudian David Harris menunjukkan pistol yang dipakai untuk menembak. Ya. Dan akhirnya mereka tangkap yang namanya Randall Adams ini, saudara kasih Tuhan. Mereka tangkap Randall Adams menyangkal. Dia bilang, tidak, saya tidak ada waktu itu ya. Saya sedang tidur di motel saya, tanya. Saya tidak ada di situ, dan lain sebagainya. Dia sangkal, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan akhirnya setelah ditimbang-timbang, jaksa pada waktu itu memilih untuk mempercayai David Harris. Ya, satu, dia masih remaja, 16 tahun. Ya. Dan rupanya ada motivasi juga. Karena si David Harris ini masih remaja, kalau David Harris yang dikejar polisi, mereka tidak bisa menuntut tuntutan hukuman mati. Karena nanti dianggap ini masih anak remaja, mungkin akan kalau diproses pun nanti jatuhnya ke kejahatan remaja nanti. Ya. Sedangkan Randall Adams ini adalah seorang yang sudah dewasa, sudah berumur 27 tahun, sehingga ketika dia diproses, maka tuntutannya adalah tuntutan mati, saudara Tuhan. Dan benar, akhirnya itu masuk ke dalam sidang pengadilan, ya. Dan Harris memberikan kesaksiannya bahwa seperti yang diceritakan pada polisi, ya. Dan polisi dapatkan lagi beberapa saksi yang lain yang katanya kebetulan lewat di situ, segala macam. Dan akhirnya pengadilan, ya, juri menetapkan bahwa Randall Adams bersalah dan dihukum mati. Dijatuhi hukuman mati, saudara Tuhan. Ya. Dan itu tahun 1976, hukuman matinya ditaruh ya, setelah proses banding lah segala macam 3 tahun kemudian, 1979. Apa yang terjadi? Ya, 3 hari sebelum tanggal dia akan dihukum mati, ya, pada waktu itu terjadi pergantian politik, ya, dan ada suatu undang-undang baru yang dibuat di Texas, yang intinya ada suatu celah lah di mana si Randall Adams ini bisa meminta semacam pengadilan ulang, ya, karena ya, dianggap kurang prosedur apa gitu waktu pengadilan pertamanya begitu ya. Dan akhirnya para pengacara Randall Adams ya, berkata, oke, kita lakukan ini. Ini 3 hari sebelum dia akan dihukum mati, saudara Tuhan. Ya. Nah, akhirnya mereka minta pengadilan ulang. Tapi saudara kasih Tuhan, pengadilan ulang itu ditunda terus. Ya, karena dia ada dalam sistem segala macam, jadi birokrasinya luar biasa lambat. Ya. Tapi dia nggak dihukum mati, gitu ya. Tapi akhirnya pada tahun 1988, bayangkan, itu berarti sudah 12 tahun ya sejak dia ditangkap. Ya. 1988, David Harris ternyata dipenjara juga karena kejahatan lain lagi. Dan dia jatuhi hukuman mati juga begitu ya. Dan ketika David Harris tertangkap dan dijatuhi hukuman mati untuk kasus yang lain, dia mengaku akhirnya ya. Dia bilang bahwa yang waktu itu saya bicara Randall Adams itu bohong. Itu bohong, tanya ya. Sebenarnya Randall Adams tidak ada di mobil waktu itu. Kami sudah berpisah, dia tidur di motelnya. Persis seperti yang Adams katakan katanya, gitu ya. Dan puji syukur, ya, akhirnya Randall Adams setelah 12 tahun di penjara dan hampir 3 hari lagi sebenarnya dia harusnya dihukum mati, cuman karena ada perubahan sedikit hukum dan prosedur, akhirnya itu dibatalkan. Ya, dia dibebaskan akhirnya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Anda bisa bayangkan, ya, hampir saja dia mati dan dia sudah mendekam 12 tahun lamanya. Ya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Kalau Anda mau tahu, ada website-website yang khusus ya membahas ya, kasus-kasus di mana orang yang tidak bersalah, ya, tapi karena ada kesaksian yang salah, entah salahnya tidak sengaja atau salahnya disengaja, ya, itu akhirnya dia menderita ketidakadilan. Dan itu adalah yang dikatakan Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 ini dalam hukum ke-9. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Dan kasus yang tadi saya ceritakan tentang Randall Adams di situ, kita melihat di situ efeknya yang begitu luar biasa sekali. Namun
Ya, seperti nanti kita akan lihat dan di banyak semua yang lain lagi, semua hukum yang lain kita tahu bahwa penerapannya bukan hanya pada kasus-kasus ekstrim seperti itu. Ya. Dan kita akan membahas pada hari ini, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Ya. Dan kita ingin membahas kenapa Tuhan memberikan hukum ini. Karena hari ini begitu banyak orang merasa berbohong itu tidak ada salahnya. Berbohong itu gampang lah, itu hal kecil. Ada orang yang berbohong seperti dia minum air, begitu gampangnya dan naturalnya. Dan mereka bertanya, salahnya di mana? Gitu. Nah, kita ingin melihat kenapa Tuhan memberikan perintah ini. Dan ada 3 alasan besar kenapa Tuhan berkata jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan berikan perintah ini? Kenapa kita tidak boleh bersaksi dusta adalah karena ketika kita bersaksi dusta, ketika kita melanggar hukum ke-9 ini, kita mencelakakan orang lain. Kita mencelakakan orang lain. Kasus yang tadi saya ceritakan ini kasus yang real. Dan dia hampir dihukum mati. Dan walaupun akhirnya dia dibebaskan, dia sudah mendekam dalam penjara 12 tahun, saudara. Oh, ada banyak lagi kasus-kasus yang lain seperti itu. Tetapi ini bukan barang baru. Bahkan kita tidak perlu mencari terlalu jauh, di dalam Alkitab sendiri ada kisah-kisah seperti ini. Ya, salah satu yang paling terkenal adalah ketika Isabel, masih ingat, Ratu Isabel. Karena Ahab jadi kayak anak kecil yang ngambek gitu kan. Dia pengen membeli kebun anggurnya Nabot. Tapi Nabot tidak mau jual karena kebun anggur itu adalah tanah pusaka yang Tuhan bilang tidak boleh dijual sebenarnya. Tanah pusaka orang Israel, Tuhan selalu bilang, tanah adalah milikku. Orang Israel tidak boleh jual. Paling-paling sewakan. Jual pun itu jual sewa. Nanti tahun Yobel, 50 tahun, harus balik lagi. Dan Nabot tidak mau menjual tanah leluhurnya, tanah pusakanya. Ahab kayak anak kecil. Dia pulang ke istananya, berbaring, ngadap tembok gitu. Ya, Isabel mungkin kayak istri, ya, ayo makan sayang gitu kan. Ya. Ahab nggak mau. Gitu ya. Kenapa? Itu Nabot. Waduh, kayak anak kecil, saudara. Padahal raja. Ya. Saya mau beli kebun dia nggak mau. Ya. Oh, saudara. Dan Isabel geleng-geleng kepala. Karena Isabel ini sebenarnya dari kerajaan Sidon, di mana mereka tidak takut Tuhan sama sekali. Raja itu maha kuasa. Dia, kamu kan raja gitu. Berani sekali si Nabot itu membantah kamu gitu. Serahkan sama saya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengupah orang atau dia mungkin mengancam orang. Dia tempatkan beberapa orang saksi palsu. Yang kemudian menyeret Nabot ke depan publik dan berkata bahwa Nabot telah menghujat Allah dan menghujat raja. Wow. Ya. Dan akhirnya kita baca di dalam kisah raja-raja di situ. Bagaimana mereka menyeret Nabot keluar. Melempari dia dengan batu sampai mati. Dan itu semua adalah karena kesaksian palsu yang dirancang oleh Isabel dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mau mendengarkan dia. Oh, kalau kita bersaksi palsu, ini bisa mencelakakan orang. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan, sebagaimana sudah kita lihat di perintah-perintah yang lain, Tuhan itu biasanya memberikan bentuk ekstrimnya. Tetapi penerapan dari perintah ini bukan hanya masalah kita di pengadilan, memberikan kesaksian palsu, itu sudah bentuk paling ekstrim. Anda bisa bayangkan, kalau di pengadilan, orang akan disumpah. Ya. Disumpah biasanya pakai kitab sucinya, kalau kamu agama Kristen, pengadilan akan taruh sebuah Alkitab. Ya. Taruh tangan kamu di atas Alkitab. Dan ucapkan janji, ucapkan sumpah bahwa kamu akan menyatakan hanya kebenaran saja. Dan ada orang yang masuk ke pengadilan, taruh tangan di atas Alkitab atau kitab-kitab lain apapun lah agama dia, gitu kan? Lalu bersumpah bahwa dia akan menyatakan kebenaran saja, lalu kemudian dia berbohong dengan begitu bebasnya dan mencelakakan orang lain. Bisa sampai orang lain itu mati, dihukum penjara dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti itu. Itu adalah bentuk paling ekstrim dari pelanggaran perintah ini. Kita bisa mencelakakan orang lain, kita bisa membunuh orang lain. Ya. Sama seperti hukum yang lain. Hukum ke-6 bilang apa? Jangan membunuh. Jangan membunuh adalah bentuk paling ekstrim dari membenci sesama kita.
Tapi kita tahu bahwa jangan membunuh termasuk di situ ya jangan mencelakakan, jangan melukai, jangan semua yang lain di bawah kategori itu sudah kita bahas. Ya, hukum ketujuh, jangan berzina. Berzina adalah bentuk paling ekstrim dari ketidaksetiaan. Di mana kamu sudah berjanji setia dengan pasangan kamu seumur hidup, ya kan? Di hadapan Tuhan perjanjian yang seumur hidup, lalu kamu tidak setia. Itu adalah bentuk paling ekstrim dari ketidaksetiaan. Tetapi semua di dalam hukum itu dilarang, ada banyak kategorinya. Nah demikian juga hukum ke-9 di sini, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu di pengadilan seperti dalam kasus Nabot, itu adalah bentuk paling ekstrimnya. Nah itu mencelakakan orang. Ya. Tetapi kebohongan lain, bahkan yang sering dianggap kecil oleh manusia, kebohongan lain itu juga mencelakakan orang, saudara. Itu merugikan sesama kita. Ya. Dan Tuhan berkata tidak boleh. Karena itu merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Kita melihat contoh banyak di dalam Alkitab. Abraham pernah melakukan kesalahan ini. Bahkan Abraham bisa berkata bahwa dia sebenarnya tidak berbohong. Dan ini memberitahu kita bahwa pelanggaran terhadap hukum ini tidak harus dengan kebohongan yang sedemikian menyolok. Bahkan dengan memberitakan setengah kebenaran saja, kita bisa melanggar hukum ini. Dan Abraham pernah, ya kalau dibilang berbohong, dibilang nggak berbohong juga sih. Dia kemana-mana, ada kesepakatan dengan Sarah istrinya. Mereka sepakat katanya, ya kalau kita pergi ke sana kemari, ya, kamu bilanglah, kamu saudara saya. Ya. Dan akhirnya itu menjadi kebijakan mereka. Mereka pergi kemana-mana. Ya. Rupanya Sarah saking cantiknya, Abraham takut ngakuin dia sebagai istri, saudara. Wah repot juga ya. Hati-hati saudara. Ya. Jangan pilih istri terlalu cantik nanti malah takut ngakuin istri gitu. Ya. Gimana caranya? Ya udah dapat istri cantik takut diakuin lagi kan. Wah, tapi Abraham seperti itu. Akhirnya dia bilang ini saudara saya. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Wow, dia hampir mencelakakan orang. 2 kali. Hampir mencelakakan Sarah, hampir mencelakakan raja-raja yang tertipu, ya. Firaun hampir tertipu, Abimelek hampir tertipu. Ya. Sampai Abimelek akhirnya panggil Abraham. Karena kenapa? Rupanya Tuhan bekerja. Ketika Abimelek hampir ambil Sarah, Tuhan malam-malam datang dalam mimpi kepada Abimelek. Bilang, Abimelek, kamu mengambil istri orang, aku akan hukum kamu dan keluarga kamu. Wah, Abimelek ketakutan. Pagi-pagi dia bangun, dia panggil Abraham, dia bilang, apa-apaan nih, kamu hampir mencelakakan saya. Katanya. Ini kan istri kamu, katanya. Ya. Kenapa kamu bilang ini saudara kamu? Abraham cuma bilang, ya saudara juga sih, gitu ya. Saudara juga sih, memang dia saudara saya. Ya. Karena dia adalah anak bapak saya, tapi beda ibu. Jadi secara teknis bukan bohong. Nah, ini memberitahu kita bahwa sekali lagi, ya, tidak harus masalah teknis, tidak teknis, tapi Tuhan melihat hati di sini. Ya. Ketika kita bermaksud untuk menipu orang lain, ketika kita bermaksud untuk merugikan orang lain, untuk menyembunyikan sesuatu, ketika kita bermaksud untuk membuat orang lain salah pikiran, salah tanggap dan lain sebagainya. Kita sedang melanggar esensi dari hukum ini. Dan kita mencelakakan orang. Kita mencelakakan orang, saudara. Kita merugikan orang lain. Oh, banyak sekali. Ada orang yang berpikir bahwa hal-hal kecil, namun itu hal yang tidak benar. Mungkin hal kecil, bahkan misalnya kita ingkar janji. Oh, banyak orang hari ini dia main ngomong begitu saja. Tidak memperhatikan. Ya. Kita sering janji, ya, janji ketemu jam 3 ya. Ya, jam 3 ya. Datangnya 3.15, 3.20, ya. 3.30 ya. Sampai-sampai ada perkataan di Indonesia ini jamnya jam karet, gitu kan. Apa itu karet? Bisa ditarik-tarik punya, ya. Bilang jam 3, ya 3.15 oke lah, ditarik dikit gitu kan. Saking seringnya ini udah dianggap biasa. Ya. Dianggap biasa sehingga orang bilang, oh janjinya jam 3 ya, oh ya itu 3.15 berarti gitu kan. Ya. 3.30 berarti. Ya. Wow, saudara kasih Tuhan. Tidak, itu kita merugikan orang. Kalau misalnya orang kita bilang jam 3 ya, jam 3.
Nah, kalau memang ada halangan dan lain sebagainya, kita paham. Tetapi kalau misalnya itu adalah kebiasaan kita, kalau kita sembarangan ngomong, kita bikin janji sana sini, tapi kita tidak ada usaha untuk menepati janji itu. Bahkan dalam hal yang simpel seperti waktu sekalipun. Apalagi hal yang lebih besar lagi. Hutang uang. Itu kasih saya itu dong 200.000, besok saya balikin. Pasti besok saya balikin. Gitu kan. Besoknya melar saudara. Gitu ya. Minggu depan belum juga. Oh besok katanya. Besok kapan? Gitu ya. Kita merugikan orang. Dan kadang-kadang banyak orang yang ya dia ngomong begitu aja tanpa banyak dia berpikir. Karena kenapa? Sepertinya melanggar hukum ini sudah terlalu biasa. Terlalu gampang dilakukan. Ya. Sehingga orang tidak menyadari bahwa dia sedang melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan menyuruh kita tidak boleh melakukan ini. Kita merugikan orang lain, saudara. Ya. Rata-rata kalau misalnya orang berbohong itu adalah mencari keuntungan sendiri. Dia ingin mendapatkan sesuatu. Ada penjual yang berbohong kepada pembelinya. Ya. Wah, pembeli tanya misalnya kan, wah ini barangnya garansi nggak? Oh, garansi, padahal nggak garansi, gitu kan? Ini barangnya baru atau enggak? Baru, padahal bukan baru. Ya. Banyak lagi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tapi mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain, dengan cara membohongi orang. Oh, ada banyak sekali contoh seperti ini. Satu hal lain lagi yang banyak orang lakukan, bahkan termasuk orang Kristen, yang masuk ke dalam dosa ini adalah bergosip, saudara kasih Tuhan. Nah, ini dosa yang kadang-kadang banyak orang tidak sadar itu dosa. Ya. Ketika kita mulai menggosip orang, kita mulai ngomong tentang seseorang, ya, yang kita belum tahu benar atau tidak benar. Wow, kamu tahu nggak? Ya, kayaknya sih ini, kayaknya gitu kan. Biasanya kita mengcover diri dengan perkataan kayaknya. Kayaknya dia begini. Kalau salah, kan kayaknya gitu ya. Ya, kan saya nggak bilang iya, kayaknya begitu ya. Padahal apa yang kita lakukan, saudara kasih Tuhan? Kita menggosip. Ya. Kita sedang menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Dan itu adalah pembunuhan karakter. Kita merusak karakter orang. Kita merusak reputasi orang. Dan ini adalah pelanggaran. Pelanggaran terhadap hukum yang ke-9. Kadang-kadang bahkan kalau itu adalah hal yang benar sekalipun. Kalau bukan pada tempatnya bagi kita untuk menyebar-nyebarkannya, maka itu adalah salah juga. Misalnya memang benar seseorang melakukan suatu kesalahan tertentu. Tapi apakah tugas dan tanggung jawab kita untuk memastikan seluruh jemaat tahu misalnya begitu kan? Mungkin bukan pada tempat kita. Kalaupun yang kita katakan itu benar. Tapi apa tujuannya kita menyampaikan itu? Ya. Apakah tujuannya itu untuk menjatuhkan orang? Tujuannya itu supaya ada bahan pembicaraan, ada wah enak ya kita ngomongin orang ini itu, gitu. Atau tujuannya kita mau berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang tersebut, kalaupun kita tegur dia adalah kepada orangnya, gitu. Bukan lalu kita sekalipun yang kita ngomongkan itu benar, gitu, bukan lalu kita harus sebarkan kepada dunia. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, betapa bahwa esensi dari hukum yang ke-9 ini bukan hanya masalah kita hadir di pengadilan dan mengatakan kebohongan yang begitu telak, gitu. Abraham yang teknisnya benar pun Sarah adalah memang saudara dia, tapi dengan menghilangkan informasi yang penting bahwa dia juga istri saya, dia mencelakakan orang. Ya, oleh karena itu kita harus melihat di sini, ya, bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, saya ingin masuk kepada poin yang kedua sekarang. Tadi alasan yang pertama kenapa Tuhan melarang kita untuk berbohong, untuk mengucapkan saksi dusta adalah karena pelanggaran terhadap hukum ini akan mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Alasan kedua kenapa Tuhan memberikan perintah yang satu ini adalah karena pelanggaran terhadap hukum ini adalah perlawanan terhadap sifat Allah itu sendiri. Ya. Perlawanan terhadap sifat Allah itu sendiri. Allah membenci dosa dan
salah satu dosa adalah dusta. Ya. Dan Allah membenci dusta. Ya. Bahkan Allah berkata, siapa bapak segala dusta? Iblis adalah bapak dusta. Ya. Iblislah pribadi pertama yang berdusta. Sehingga Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Yang berkata, iblis adalah bapakmu. Karena mereka berbohong, saudara yang kasih Tuhan. Dan kenapa kita tidak boleh berdusta? Karena kalau kita berdusta, itu melawan sifat dari Allah pencipta kita. Apalagi kalau kita orang Kristen. Kalau kita orang yang diselamatkan, dia adalah Bapa kita. Bapa kita. Ya. Kadang-kadang ada anak yang diragukan. Kenapa? Nggak mirip. Jadi anaknya dicek-cek gitu kan. Wah, kamu yakin kamu anak bapak kamu gitu kan ya? Apa nggak ketukar di rumah sakit dulu gitu kan? Ya. Kenapa kok nggak ada mirip-miripnya misalnya? Dan itu bisa membingungkan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang meragukan juga karena pas tes darah, golongan darah katanya ya. Bapak saya A, mama saya B, kok saya O misalnya. Padahal secara biologis masih bisa itu, gitu ya. Tapi ada juga kombinasi yang nggak bisa, saudara. Ya. Ada kombinasi yang nggak bisa, ya. Jadi bisa diragukan itu. Wah, nggak mirip, gitu kan? Nggak mirip. Nah, kalau kita bilang saya adalah anak dari bapak saya di sorga, mirip nggak kamu dengan bapak di sorga? Gitu. Ya. Kalau nggak mirip, diragukan. Ya. Yang benar kamu, jangan-jangan iblis bapakmu, ya kan? Seperti yang Tuhan Yesus tuduhkan kepada orang-orang Farisi. Ya. Dan salah satu sifatnya adalah masalah dusta ini. Ya, Tuhan tidak mau kita berdusta karena itu melanggar sifatnya. Coba kita lihat beberapa ayat yang dengan tegas mengatakan hal ini ya. Kita lihat di dalam Titus terlebih dahulu. Titus pasal 1 ayat 2. Ada begitu banyak. Ya. Titus 1 ayat 2. Dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang telah sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah tidak berdusta, ini adalah sifat dia. Lebih keras lagi, bukan hanya tidak berdusta, tapi tidak bisa berdusta. Kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 18. Itu hanya tidak jauh dari Titus sebenarnya ya. Ibrani pasal 6 ayat 18. Dikatakan di sini, ya supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi bukan hanya Allah tidak berdusta, Allah tidak mungkin berdusta. Itu Allah bisa melakukan apapun selain menyangkal dirinya sendiri. Ya. Allah bisa melakukan apapun selain menyangkal dirinya, yaitu melawan sifatnya sendiri. Dan sifat Allah adalah tidak berdusta, sifat Allah adalah kebenaran. Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah sifat dia tidak mungkin berdusta. Roma pasal 3 ayat 4, coba kita lihat lagi di sini ya. Roma pasal 3 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, katanya di sini. Nah, kalau dibandingkan dengan Allah, semua manusia adalah pembohong. Tapi sekalipun semua manusia pembohong, Allah tetap benar. Allah tetap benar. Dan ini adalah sifat Allah. Dan karena sifat Allah inilah, maka kita mengucap syukur. Bukankah kita mengucap syukur kita punya Allah yang tidak mungkin berdusta? Yang adalah kebenaran absolut. Mengapa? Karena dengan demikian kita bisa percaya semua janji-janjinya. Karena keselamatan kita kan berdasarkan janji Tuhan. Kita telah menempatkan seluruh pengharapan kita bahwa Tuhan, Engkau bilang kalau aku mati aku masuk sorga. Aku percaya. Bagaimana kalau Tuhan ternyata bohong? Ya celakalah kita. Tapi puji syukur Tuhan tidak mungkin bohong. Kita yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kita bilang Tuhan di dunia ini seperti kata lagu. I've got a mansion. Di dunia ini aku puas dengan gubuk dan sedikit perak. Tapi nanti di sana aku ingin istana yang berlapis emas. Karena Tuhan menjanjikannya. Lalu kalau ternyata sampai ke sana, oh ya ternyata Tuhan bohong gitu. Ntar Tuhan, aduh kena prank kamu gitu kan ya. Itu kan cuma prank. Aduh, kita bilang,
Gawat kalau begitu. Ya. Tapi puji syukur Tuhan tidak mungkin berdusta. Ya. Dan kita bisa berpegang pada semua janjinya, kita bisa berpegang dan firman Tuhan pasti benar. Ya. Tetapi ada efeknya itu. Efeknya adalah bahwa Tuhan tidak mau anak-anaknya berdusta juga. Karena itu sifat Dia. Dan ketika kita melanggar hukum ini, kita melanggar sifat Allah itu sendiri. Sekalipun ya, ada yang berkata ya tidak merugikan orang lain kok. Ya, kalaupun ada yang bisa berkata saya tidak merugikan orang lain dengan kebohongan saya. Itu pun kita sedang melawan sifat Allah. Coba kita buka satu ayat lagi. Di dalam Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 12 ayat yang ke-22. Dikatakan di sini, orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan. Kalau dalam TB1 adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang menjijikkan, suatu kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab tentang seorang yang berbohong. Ya. Anda ingat siapa? Ya. Padahal dia orang Kristen. Dan namanya adalah Mr. A. Kita lebih kenal dia dengan nama Ananias. Ananias atau Mr. A di sini. Ya. Suatu ketika dia menjual tanah. Ya. Rupanya dia terpicut ya untuk menjual tanah karena dilihat ada orang-orang lain jual tanah. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5. Salah satu yang jual tanah adalah Barnabas. Wow, Barnabas, teman perjalanan misi Paulus. Dia jual tanahnya, dia kasih semuanya, dia bawa semuanya ke kaki Rasul. Dan semua jemaat diberkati, semua jemaat begitu kagum mungkin dengan Barnabas, termasuk mungkin Ananias dan istrinya Safira, Nyonya S, gitu kan? Ya. Dan A dan S di sini. Ya, mereka mungkin mereka kagum dengan Barnabas juga. Dan mereka ingin dikagumi seperti Barnabas. Tuhan. Ya. Dan akhirnya mereka jual tanah mereka juga. Ya. Mereka jual tanah, ya. Tapi kemudian mungkin mereka berpikir, jangan kita kasih semua. Ya. Jangan kita kasih semua. Nah sebenarnya mereka nggak mau kasih semua itu nggak masalah. Tuhan. Mereka mau kasih 10%, ya nggak apa-apa, itu jadi perpuluhan namanya. Ya. Mereka mau kasih 20%, nggak masalah juga. Ya. Mau kasih berapa persen pun mereka mau kasih, sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya adalah, mereka kasih seolah-olah itu adalah seluruh penjualan tanah itu. Ya. Nah kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Ananias dan Safira. Ya. Tetapi itu yang mereka lakukan. Mereka bawa ke bawah kaki Rasul. Dan belakangan, ya, nanti Petrus akan tanya kepada istrinya. Gitu. Tetapi ketika Ananias bawa uang itu dengan maksud bahwa ini adalah seluruh penjualan saya. Maka apa yang Petrus katakan? Ananias, kamu bukan membohongi manusia. Kamu mendustai Roh Kudus. Katanya situ. Dan Ananias langsung mati. Dan mungkin kita bisa berkata, wow, keras sekali. Kebohongannya Ananias ini merugikan siapa? Kalau tadi kan satu kita bilang, kalau kita bohong kita merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Ketika Ananias berbohong bahwa ini semuanya. Dan belakangan istrinya datang, rupanya mereka berdua bisnisnya beda mungkin gitu ya. Sehingga istrinya datang belakangan. Dan dia bahkan tidak tahu suaminya sudah mati. Dan Petrus cuma tanya satu hal. Safira, benarkah kalian menjual tanah itu dengan harga ini yang kalian bawa? Nah mestinya Safira tinggal simpel. Oh enggak Petrus ya. Itu 50% kami kasih ya selesai. Gitu. Atau berapa persen pun. Tetapi Safira berkata, oh ya itu seluruhnya. Dan Petrus berkata, mengapa kalian berdua sepakat untuk mencobai Tuhan? Dan Safira juga mati pada saat itu juga. Oh saya nggak Tuhan, kita bisa bertanya, siapa yang dirugikan?
Ya, itu seperti bohong yang mungkin kalau manusia bilang, itu tidak terlalu bahaya lah, gitu kan. Oh, tapi ada bahaya yang besar. Ada yang bahaya yang besar ketika seseorang melawan sifat Tuhan itu sendiri. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan mematikan Ananias dan Safira pada waktu itu untuk menjadi contoh juga. Kita baca bahwa setelah itu jemaat ketakutan semuanya. Ya. Nah, hari ini Tuhan tidak membunuh semua orang yang berbohong ya. Saya takut kalau misalnya Tuhan mau membunuh semua yang berbohong, jemaat kita bisa tinggal berapa orang misalnya gitu ya. Berani kita minta gitu, Tuhan jadikan kami seperti jemaat Yerusalem, mau nggak gitu ya. Wow, ya. Tuhan, kenapa Tuhan matikan Ananias dan Safira? Dan berapa banyak orang yang hari ini ya, mungkin tidak jujur kepada sesamanya, ya, kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Tuhan tidak matikan hari ini. Tetapi ini adalah suatu pelanggaran terhadap sifat Tuhan. Dan ini memimpin saya kepada poin yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Ya. Tadi kita bertanya, kok sepertinya ada bohong yang tidak merugikan siapa-siapa? Benarkah? Saya tidak mencelakakan siapa-siapa katanya. Tidak ada orang lain dirugikan. Tadi kita bilang, kalaupun kita tidak bisa ketemu merugikan orang lain, walaupun mungkin saja ada sebenarnya, itu sudah yang poin kedua kita, itu melawan sifat Tuhan. Tapi ini juga masuk kepada poin ketiga kita, yaitu bahwa setiap kebohongan sebenarnya merusak diri sendiri. Ya. Kalau kita melihat satu tadi, kebohongan mencelakakan orang lain. Dua, kebohongan melawan sifat Allah. Dan tiga, setiap kebohongan merusak diri kita sendiri. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Mengapa demikian? Ya, ada banyak alasan kenapa kebohongan merusak diri kita sendiri. Pertama, karena dosa bohong itu seringkali tidak muncul sendirian. Dosa bohong biasanya adalah hasil akhir dari serentetan dosa yang lain. Kenapa seseorang sampai berbohong? Biasanya pasti ada dosa lain. Ada orang yang berbohong karena dia melakukan kesalahan dan dia tidak mau mengakuinya. Dosa apa di situ? Oh, banyak. Kesombongan, ya. Dosa apa lagi? Ya. Dosa, ya mestinya kalau kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengaku salah. Kita membenarkan diri. Kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi ada orang yang berbuat salah, ya, dia berbohong. Karena dia tidak mau ketahuan. Ya, ada dosa kesombongan di situ, ada dosa melawan Tuhan, dosa tidak mau bertobat. Makanya saya bilang dosa bohong itu tidak datang sendirian. Dosa bohong itu selalu diikuti oleh dosa-dosa lain. Ada orang yang bohong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang seharusnya. Ada dosa apa di situ? Ketamakan, menginginkan milik sesama, melanggar hukum ke-10, yang nanti akan kita bahas kali berikutnya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Oh, banyak sudah ngasih Tuhan. Ya. Ada orang yang berbohong untuk sengaja melukai orang lain. Dia benci sama seseorang. Atau dia cemburu sama orang. Atau dia iri sama orang. Jadi dia berbohong untuk merusak orang tersebut. Untuk sebagai serangan terhadap orang tersebut. Ya sudah jelas ada kumpulan dosa yang membarengi dosa berbohong itu. Jadi dosa berbohong itu merusak diri karena dia tidak datang sendirian. Dia akan selalu diikuti oleh dosa-dosa lain. Dan lebih lagi, dosa berbohong itu akan membuahkan kebohongan yang selanjutnya. Bohong akan bohong lagi dan bohong lagi. Kalau kita mulai dengan bohong kecil, ini akan bertambah menjadi bohong yang tambah besar. Tambah besar. Karena ya, kita harus menutupi bohong yang sebelumnya. Lalu ditutupi lagi. Akhirnya bohongnya tambah besar dan tambah besar dan tambah besar. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya. Akhirnya dia merusak dirinya sendiri. Dan yang paling parah adalah bahwa kebohongan akan merusak kesaksian kita. Kalau kita berbohong, kalau kita mengucapkan saksi dusta, hal-hal yang kita anggap kecil. Ya. Ada orang yang anggap,
itu hanya saya lebih-lebihkan sedikit saja. Ya. Kita exaggerate, orang bilang. Ya, kita membesar-besarkan hal. Kita memuji-muji diri sendiri dan lain sebagainya. Tentu ada dosa di situ. Ada dosa kesombongan dan lain sebagainya. Ya. Mungkin hal yang kecil. Tetapi kalau akhirnya orang melihat, wah orang ini perkataannya sulit dipegang. Maka bagaimana dengan kesaksian kita? Padahal Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Tetapi kalau kita akhirnya terkenal sebagai pembohong, kalau kita memiliki aura seseorang yang bukan mengatakan 100% terus, ya, maka bagaimana orang akan percaya kesaksian kita? Apalagi kalau kita mau mengatakan suatu hal yang penting. Saudara, kalau di pengadilan, misalnya jaksa penuntut punya seorang saksi yang begitu memberatkan bagi orang terdakwa itu. Anda tahu strategi yang paling efektif yang bisa dipakai oleh tim defense adalah apa? Kalau misalnya, wah gawat nih, ini jaksa punya saksi yang sangat memberatkan kita. Dan kesaksian dia begitu clear, begitu berat bagi melawan saya. Maka tim pembela, hal pertama yang akan dia cari adalah bagaimana saya bisa meruntuhkan karakter dia. Kalau misalnya pembela bisa menunjukkan, hakim, para juri sekalian, ini saksi ini menuduh klien saya, menuduh terdakwa. Tapi saya bisa tunjukkan, minggu lalu dia barusan bohong. 2 minggu lalu dia bohong lagi. 3 minggu lalu terbukti nih dia ada bikin bohong. Oh saudara yang kasih Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang begitu efektif untuk meruntuhkan keyakinan orang akan kesaksian dia. Kalau kamu berbohong di titik ini dan ini dan ini, bagaimana kita yakin bahwa kamu berkata benar di pengadilan di sini? Oh saudara, Tuhan tidak ingin kita berbohong karena Tuhan punya misi bagi setiap kita. Bahwa kita harus menjadi saksi. Dan ini mengantar saya kepada aspek positif dari perintah ini. Kita telah sering berkata bahwa setiap perintah dari 10 hukum ini bukan hanya memiliki aspek negatif, tapi selalu dibarengi dengan aspek positif. Apa aspek positif dari jangan mengucapkan saksi dusta? Aspek positifnya sebenarnya adalah kita harus mengatakan kebenaran. Coba kita buka Efesus. Efesus pasalnya yang keempat, saudara. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke 25. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta. Buanglah dusta. Oke, dusta harus dibuang. Tapi tidak stop sampai di sana. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudara, mungkin ada orang bilang, daripada saya melanggar hukum ke-9, lebih baik saya tutup mulut aja. Ya. Tutup mulut. Ya. Nggak usah ngomong. Anda tahu bahwa ketika kekristenan dilanda oleh kesesatan yang namanya monastikisme. Yaitu apa? Ketika orang Kristen di abad-abad pertengahan merasa bahwa hidup yang paling rohani itu kalau dia kayak bertapak di dalam biara-biara begitu. Ya. Wah, jadi biarawan itu sudah paling suci. Ya. Nggak ketemu orang gitu kan. Itu namanya gerakan monastikisme. Dan Anda tahu bahwa ada orang-orang yang masuk biara tersebut. Mereka ada yang katanya mengambil sumpah, vow of silence. Sumpah diam. Jadi mulai sekarang saya nggak akan bicara lagi, katanya. Gitu ya. Wow. Ada yang mau seperti itu? Sekarang saya nggak akan bicara lagi. Wah, repot juga. Memang harus di dalam gua baru bisa begitu. Ya. Kalau di masyarakat mana bisa nggak bicara lagi. Apakah dengan demikian, kalau dia nggak bicara, maka berarti dia tidak melanggar hukum ke-9. Karena kan hukum ke-9 apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Dia potong lagi, jangan mengucapkan saksi dusta, hilangin dustanya, jangan mengucapkan saksi, hilangin saksinya, jangan mengucapkan apa-apa intinya, begitu kan? Ya udah. Saya nggak mau berkata apa-apa. Diam saja. Apa itu? Melakukan hukum ke-9? Oh tidak. Diam saja bukan berarti melakukan hukum ke-9.
Karena kita harus mengatakan kebenaran. Saya kasih satu skenario pada Anda. Tadi kita bilang ada saksi dusta. Ada orang yang dia tembak orang, lalu dia bilang orang A yang lakukan, orang lain yang lakukan. Ini bersaksi dusta. Tapi kita kasih skenario lain. Kita melihat A membunuh B. Kita lihat. Lalu polisi tangkap C. Kita tahu. Tapi kita bilang, saya akan diam saja. Saya akan diam saja. Bukankah dengan diam saja saya tidak melanggar hukum apa-apa? Toh saya tidak bersaksi dusta, saya nggak ngomong itu A atau B atau C. Ya. Ya, polisi cari sana sini. Ya. Siapa punya info, silakan kasih tahu polisi segala macam. Enggak lah, saya nggak mau. Ya. Saya tidak mau bersaksi mungkin karena macam-macam. Mungkin karena nggak mau repot, mungkin karena kita mau membela orang yang sebenarnya bersalah, atau apapun alasannya, mungkin kita bilang, oh saya tidak mau bersaksi. Apakah dengan kita diam, berarti kita tidak melanggar hukum ke-9? Oh tidak. Kediaman kita adalah suatu saksi dusta. Ketika kita diam padahal kita tahu kebenaran, kita sedang bersaksi dusta. Karena ada aspek positif dari hukum ini. Yaitu kita harus menyatakan kebenaran. Jangan mengucapkan saksi dusta, tetapi kamu harus menyatakan kebenaran. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tadi kalau di pengadilan. Sekarang yang real adalah, kita semua sudah tahu jalan ke sorga. Kita semua sudah tahu bagaimana orang bisa lepas dari api neraka. Dan kita melihat ada begitu banyak orang hari ini yang mempercayai cara yang salah. Begitu banyak orang hari ini yang berpegang kepada ilah-ilah yang palsu. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan diam 1000 bahasa? Mungkin karena kalau kita mengatakan sesuatu itu tidak nyaman bagi kita. Karena itu adalah sesuatu yang merepotkan kita. Dan kita, saya diam. Dengan diam, toh saya tidak melanggar hukum apa-apa. Salah, saudara. Karena ketika kita seharusnya menyatakan kebenaran, ketika kita tahu yang benar, ketika kita sudah tahu ini, tapi kita diam saja, maka diamnya kita adalah saksi dusta kita terhadap sesama kita. Tuhan ingin kita menjadi saksi-saksinya dan menyatakan kebenaran kepada orang. Jangan kita mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang tidak berdusta. Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah yang absolut. Dan sekalipun semua manusia pembohong, Engkau benar. Namun Tuhan, kami yang sudah diselamatkan, kami dilahir barukan, kami mewarisi sifat-sifat rohani dari Engkau. Kami minta, tuntunlah umat-Mu, agar kami melaksanakan apa yang Engkau inginkan. Yaitu kami menjadi saksi-saksi akan kebenaran. Kami bukan bersaksi dusta, tapi sebaliknya kami menyaksikan kebenaran. Kami memberitakan kebenaran itu. Dan kami menjadi pemberita kebenaran yang efektif. Karena kami tidak hidup dalam kebohongan. Kami tidak menggunakan lidah kami untuk mencelakakan orang lain. Untuk melawan sifat-sifat-Mu. Dan akhirnya merusak diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Agar kami hidup sebagai orang-orang yang mengatakan kebenaran. Ayo berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.